Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi, kami bersyukur di kesempatan hari ini kembali lagi kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah ujian dan pencobaan bagi Yesus dan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada perbedaan besar antara dicobai ketika kita kenyang dengan dicobai ketika kita lapar. Perbedaannya terkait dengan seberapa kuatnya atau rapuhnya daya tahan kita terhadap pencobaan itu. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Hal ini dapat kita lihat di Lukas pasal yang keempat ayat yang kedua. Ini bukan pencobaan yang semu bagi Yesus, seolah-olah ia tidak merasakan tekanan apapun ketika dicobai. Sebaliknya, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15, dikatakan Yesus selama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pengalaman di padang gurun ini harus dilewati Yesus dalam misinya sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Dikatakan Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Karena Roh sendiri yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, maka itu adalah juga ujian bagi Yesus. Dan ia jelas menghadapi tekanan pencobaan itu setelah 40 hari tanpa makan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu Yesus berbeda dengan kita dalam kaitan dengan pencobaan. Kita sudah memiliki keinginan dan kecenderungan untuk berdosa walaupun kita belum ditaklukkan oleh pencobaan. Yesus tidak memilikinya. Namun tetap pencobaan yang dihadapinya adalah pencobaan yang nyata. Seandainya itu hanya pencobaan yang semu di mana Yesus tidak merasakan tekanan apapun dari pencobaan tersebut, maka berarti itu bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Pengalaman Yesus di padang gurun selama 40 hari ini memiliki persamaan dengan pengalaman bangsa Israel dalam pengembaraan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pencobaan Yesus di padang gurun sebagaimana pengalaman Israel sebelumnya di padang gurun sebenarnya menyatakan kepada kita dua sisi dari satu hal. Satu peristiwa, yaitu satu peristiwa yang sama yang diberikan atau diizinkan Allah sebagai ujian dapat menjadi kesempatan yang dipakai iblis untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa. Allah memberikannya sebagai ujian dengan tujuan agar kita dapat bertahan dan menang. Sedangkan pada saat yang sama iblis berupaya menggunakan ujian tersebut untuk membawa kita gagal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah telah membawa Israel ke dalam ujian mereka di padang gurun sebagaimana yang disinggung dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Ulangan 8 ayat 2. Namun Israel gagal dalam ujian mereka.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebaliknya Yesus berhasil melewati ujiannya walaupun iblis berusaha memakai kesempatan tersebut untuk membawa Yesus jatuh dalam pencobaan. Menarik bahwa menghadapi ketiga pencobaan itu Yesus menggunakan ayat-ayat dari Ulangan pasal 6 dan pasal 8 yang konteksnya berbicara tentang perjalanan Israel sebelumnya di padang gurun dan apa yang sebenarnya Allah harapkan dari mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, membuat batu menjadi roti bukanlah hal yang sulit bagi Yesus. Di kemudian hari Yesus bahkan mampu melipat gandakan 5 roti untuk 5.000 orang. Namun di padang gurun ini di mana percobaan untuk membuat batu-batu di sekelilingnya menjadi roti begitu nyata, apalagi di saat ia lapar. Yesus menolak tantangan iblis. Yesus tahu bahwa jika ia membuat batu-batu itu menjadi roti, ia memperoleh kepuasan sesaat. Tapi pada saat yang sama, ia gagal dalam ujiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Israel diuji di padang gurun, Allah mengharapkan mereka untuk hidup dari setiap firman yang Allah berikan dan bukan dari makanan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbeda dengan Israel yang gagal ketika itu. Sekarang di padang gurun juga Yesus melewati ujiannya dan mengalahkan iblis dalam 3 konfrontasi. Bukan berarti iblis tidak akan lagi mencobai Yesus, karena dalam Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Bentuk ujian dan pencobaan yang Yesus alami adalah unik. Mungkin kita tidak akan berada di padang gurun, tidak dibawa ke bubungan bait Allah, dan tidak digiring ke gunung yang tinggi. Akan tetapi iblis tidak berubah baik kemarin, hari ini maupun besok dalam motivasinya untuk membuat kita gagal bahkan dari ujian yang Allah izinkan dalam hidup kita. Cara yang dipakai si pencoba bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya kita bertahan dan berdiri teguh dalam ujian dan pencobaan, bukan karena kekuatan kita manusia, tapi karena kita bersandar pada Yesus yang lebih dulu telah merasakan tantangan pencobaan itu dan melewatinya dalam kemenangan. Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sungguh luar biasa juru selamat kita yang juga adalah imam besar yang mendoakan kita. Ibrani 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita belajar dari pribadi atau dari kehidupan Kristus dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Kita belajar bagaimana menyikapinya sehingga manakala kita menghadapinya, kita bergantung kepada Kristus seutuhnya, bersandar kepada Kristus seutuhnya. Karena itu, marilah kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Kristus secara pribadi, sehingga ia sebagai imam besar kita, menolong kita merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami dan memampukan kita
sehingga kita mampu bertahan dan berdiri, dan akhirnya kita sanggup menghadapi pencobaan ujian apapun, dan kita menang karena Kristus memberi kemenangan kepada kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus, mampukan dan tolonglah kami agar kami mampu menghadapi berbagai ujian dan pencobaan dalam hidup kami ini, sehingga kami menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, seperti firman-Mu bahwa Engkau memerintah kepada kami supaya kami mengikuti Engkau. Termasuk di dalamnya kami mengikuti teladan-Mu dalam menghadapi ujian dan pencobaan hidup. Tolonglah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk renungan firman-Mu, menolong, menguatkan, menghibur, menasehati kami, agar kami mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita hari ini. Doa saya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Shalom.